Salam Indonesia, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kasih kita, mantal pengharapan kita. Tentunya dalam Tuhan dan juru selamat kita dan juru selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Percaya yang akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. 3 ayat 16. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dari seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya, mantap. Dan Petrus juga mengatakan dalam 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh kita diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Dia akan beroleh. Dan bila engkau percaya dan maka engkau dan akan diselamatkan, sebagaimana kisah Rasul 16 ayat 31. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Sebagaimana firman Allah dalam Roma 10 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan terus menyertai kita dalam kehidupan Allah dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan izinkan saya berdoa. Kiranya Tuhan memberkati para pendengar dan juga memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, dan kiranya Tuhan menolong keluar masuk mereka, penyertaan menyertai mereka, pemeliharaan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami dalam mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 87, masih 86, ayat yang ke-10 dan 11. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Haleluya. Saya memberikan Tuhan ahli dalam melakukan mujizat. Daud berulang-ulang dalam pertempuran melawan Amalek, melawan Filistin, melawan musuh-musuh di sekitar, melawan Bani Amun, Moab, dan lain sebagainya. Selalu ada kemenangan dari pihak Tuhan datang kepadanya. Ya, Tuhan ahli dalam membuat mujizat. Dan itu sebabnya saya mau katakan Tuhan ahli dalam melakukan mujizat, sebab itu bagi orang-orang percaya, kita katakan sebagaimana Daud, percayalah kepada Allah. Jadi yang pertama, kalau engkau mau melihat mujizat Tuhan, engkau harus percaya kepada sang ahli pembuat mujizat itu. Bayangkan kalau orang sudah divonis mati, lalu apakah masih Anda percaya? Apakah Anda katakan tidak mungkin? Sudah saatnya dia. Apakah engkau masih bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan perpanjang umur? Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan saya sudah bisa melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan tentang hal itu. Sebab saya percaya Tuhan itu ahli dalam membuat mujizat. Yang tidak punya anak pun bisa Tuhan lakukan. Kita sudah tahu bagaimana Sarah yang sudah mati pucuk, tetapi Tuhan bisa memberikan anak melalui dia. Oleh karena apa? Tuhan ahli dalam membuat mujizat. Jadi kalau Tuhan ahli dalam membuat mujizat, dia dapat melakukan apapun kalau engkau percaya. Jadi percaya kepada Allah satu-satunya pembuat mujizat itu. Tidak percaya kepada Allah yang lain, tapi kepada percaya yang kita kenal di dalam nama Yesus itu pasti. Dan kalau saya membacakan satu ayat dulu dalam Yohanes 17
di luar skenario, tapi saya mau menunjukkan kepada kita 17 ayat 3. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ialah satu-satunya Allah yang benar. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita percaya kepada Allah yang disebut sebagai Bapa itu. Dan itulah sebabnya kita mengenal Allah itu di dalam Yesus Kristus, karena dia datang dari Bapa. Jadi kalau dia berkata, yang mampu berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, dia ahli dalam membuat mujizat. Dia ahli dalam membuat pertolongan bagi kita. Hal yang tidak mungkin akan bisa menjadi mungkin. Yang kedua, kata firman Allah, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran diri sendiri. Ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, Allah sangat menghargai. Dan itulah sebabnya kalau kita berdoa dengan kebenaran Tuhan, Allah akan menghargainya itu. Dan yang mau saya katakan adalah, hiduplah dalam kebenaran Tuhan dan bukan dalam kebenaran sendiri. Kebenaran sendiri itu relatif, tapi kebenaran Tuhan itu mutlak. Kebenaran Tuhan itu tidak dapat diganggu juga oleh siapapun. Jadi itulah sebabnya hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, aku Tuhan yang menyelamatkan kita, percayalah. Aku Tuhan yang telah melakukan hal-hal yang besar kepada percaya. Dan aku Tuhan yang juru selamat, percayalah. Jadi hidup dalam kebenaran. Karena firman Allah berkata bahwa Yesus itulah kebenaran. Jadi kita harus percaya pada kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan yang kemudian dikatakan, Tuhan ahli dalam mujizat, sebab itu hiduplah takut akan Tuhan. Apakah kita hidup dalam takut akan Tuhan? Apakah kita hidup dalam takut akan Tuhan hanya hari ini saya takut Tuhan, minggu depan saya tidak takut Tuhan? Itu harus terus menerus ada di dalam hidup kita. Dan takut akan Tuhan itu harus mengendalikan kehidupan kita sepanjang masa. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Takut akan Tuhan itu akan menghindarkan kita berbuat dosa. Takut akan Tuhan itu akan membuat kita hidup dalam kebenaran. Takut akan Tuhan itu akan membuat kita dalam kesucian. Dan kita katakan dalam takut akan Tuhan itu ada sumber. Jadi kalau kita mau melihat mujizat dari sang ahli itu, hidup takut akan Tuhan. Dan ayat yang ke-7 saya katakan, saya ulang, saya baca ayat yang ke-7. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab engkau menjauh aku. Jadi yang terakhir adalah berdoa. Jadi kalau engkau mau melihat mujizat Allah terjadi dalam hidup, berdoa. Saya sudah menikmati ada banyak hal tentang kebaikan-kebaikan. Saya masih ingat saya ada di pulau ini. Dan ketika saya berdoa kepada Tuhan, orang mentertawakan saya, orang mengolok-olok saya, bahkan penatua saya juga merendahkan. Dan ya, begitulah. Saya hanya katakan begitu, karena pada waktu itu, pada saat kami ibadah di tahun 93 Januari, di mana kami mulai gereja Pantekosta, walaupun saya resmi itu di bulan Desember. Tapi pada perdana kali kami atas nama Pantekosta itu di Januari.
Pada waktu itu saya akan berkata, kan kita belum apa, masih duduk di alaskan kita apa koran, belum ada kursi, belum ada mimbar, belum ada. Lalu saya katakan kita akan memiliki 4 mata penjuru mata angin setelah khotbah. Ya, saya sih tidak mengapa bro, cuma ya lihatlah kemampuan jemaat, lihatlah ini. Kita aja belum punya kursi, mau ini dan itu. Jangan terlalu besar lah, jangan berharap terlalu besar. Terus saya katakan, Om, saya tidak merendahkan kemampuan jemaat. Tapi kalau saya melihat pada kemampuan jemaat, maka saya tidak akan pernah bisa melihat kemampuan. Apakah Tuhan menjawab buat saya? Iya, di 4 mata penjuru mata angin. Pada waktu itu Tuhan sediakan tempat bagi benar. Tuhan itu tidak pernah lalai. Berdoa sehingga engkau mau melakukan tahun ke-6 sebagaimana tahun apa yang saya katakan. Kita punya, kita bisa rehabis, kita perbaiki, dan walaupun tidak sampai ya belum, tapi saya mau katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyatakan segala kebaikan. Jadi tidak usah takut. Ahli dalam, kalau dia ahli dalam membuat mujizat, percayalah, berdoalah dengan sungguh-sungguh, karena hanya Tuhan yang menjawab. Saya semakin ditentang, maka semakin kuat saya berdoa. Jadi semakin apa ditentang, semakin lama saya berdoa. Saya tidak tahu bagaimana kita hari-hari berdoa kepada Tuhan. Apakah kita masih bisa sujud di hadapan Tuhan? Apakah kita masih bisa berjaga-jaga di hadapan Tuhan? 1 jam saja kata firman Allah. Tapi sebagai hamba Tuhan kan nggak mungkin hanya 1 jam datang kepada Tuhan. Cukup banyak waktu yang harus disediakan. Tidak ada sebuah kegerakan tanpa doa. Tidak ada sebuah mujizat tanpa doa yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dinaikkan kepada Allah. Dan itulah sebabnya sujud di hadapan Tuhan. Lipat kaki, lipat lutut. Saya seringkali berkata pada Tuhan, pada bersama, kalau engkau tidak bisa lagi bertempur dengan bertempur, jika engkau bertempur dengan itu, maka engkau akan beri Allah tangan melakukan mujizat. Sebab dia ahli dalam mujizat. Kalau engkau mau melihat mujizat Allah, percayalah kepada dia dan hiduplah dalam kebenaran dan takut akan Tuhan dan doa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Allah yang besar memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami percaya Engkau selalu menjawab doa dan ahli. Dan ketika Engkau sakit, apapun sakit penyakit, ini saatnya Engkau percaya pada kekuatan Allah. Dia ahli dalam membuat mujizat. Kalau engkau percaya, apapun sakit penyakit hari ini dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, oleh kuasa engkau sembuh. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sudah mengalami masa-masa sulit, Allah pun mampu melakukan mujizat kepada pertolongan yang datang dari Bapa di surga. Dengan caranya sembuh. Kalau engkau percaya, Allah akan lihat tangan-tangannya diarahkan. Mereka percaya akan mujizat engkau. Mereka percaya akan keahlianmu dalam membuat mujizat. Kami akan melihat kebaikanmu, kemurahanmu yang kau lakukan kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk bersama dengan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.